Ya baca satu orang. Interesting Coba words Rahma in baca. English are the terms of the people first involved in the activities. Saya baca. Some of the most interesting words in English are the actual names of the people first involved in the activities conveyed by the meanings of the word. The word boycott, for instance, derives from the case of Sir Charles Boycott, 1832 until 97, a land agent in Ireland who was ostracized by his tenants because he refused to lower the rent. Vidkun Quisling's name quickly became an infamous addition to the English language during World War II. He was a Norwegian politician who betrayed his country to the Nazis, and his name, Quisling, is now synonymous with traitor. Perhaps a more common example, at least among young people around the world, is Levi's. These popular blue jeans are named after Levi Strauss, the man who first manufactured them in San Francisco in 1850. Perhaps most omnipresent of all is the sandwich, named for the fourth Earl of Sandwich, 1718 until 92, who created this quick portable meal so that he would not have to leave the gambling table to eat. Other words in this unique category include Lange, Watt, Davenport, and Zeppelin. Oke, thank you. Nih baca lagi nih tahun ini. 1850. Oh, lewat. Oke. 15 apa? 15. 50? 50. 5? 5. Ya, yang dibaca fa itu hanya 5, 5. Oh, 5. 15? 50. Right. 50. Yeah. 50? Oh, yeah. Sorry. 50? 50. Ya, jangan 50. Yeah. 5, Sorry. hanya 5. Oke. Okay. Apa nih? Circleless. Ya, kalau kamu bacanya sir, dimarahin kamu sama David Beckham. Sorry. Oke. Sir Charles Boycott. Oke, right. Jadi kita coba menemukan topik sama limiting statementnya di topik center, ya. Kalimat pertama. Jadi ini topiknya apa dan limitingnya apa, topiknya apa dan apa yang mau dibicarakan, limiting statementnya. Topiknya words in English. Interesting words in English. Ya, jadi jangan hanya words in English. Interestingnya belum, karena ini memang interesting, ya. Oke, interesting words in English. Kemudian limitingnya actual names of the people first involved in the activities conveyed by the right. Jadi ini katanya
kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata yang diambil sebetulnya dari nama sesungguhnya dari orang yang menemukan sesuatu yang unik, yang menemukan sesuatu yang dianggap sebagai positif atau negatif, ya. Di bahasa Indonesia ada nggak nama orang yang kemudian menjadi kata yang bisa diterima dalam bahasa Indonesia? Skema Ponzi. Apa itu? Skema Ponzi yang penipuan MLM itu, Ustaz. Oke, right. Ya, jadi saya ingat kalau saya tidak tahu apa itu jadi baku atau tidak, ya. Kalau itu baku, maka seperti kata dalam bahasa Inggris ini dari dulu dia sampai sekarang dipakai, digunakan, ya, gitu. Nah, itu saya masih ingat waktu itu ini, ingat Menteri Kelautan kita mantan Bu Susi, ya, itu dulu kan pernah ada di media. Pokoknya kalau apa-apa yang ditenggelamkan kapal disusi apakan gitu, ya. Tapi itu mungkin tidak bisa jadi kata, ya, yang bisa diterima. Tapi dalam bahasa Inggris ada kata yang diambil dari nama orang kemudian diterima, oke, gitu. Nah, jadi si limiting statement-nya ini dikembangkan dengan contoh. Jadi kalau kalian punya contoh, banyak contoh, ingin mengembangkan paragraf, bisa kalian gunakan, right? Nah, yang pertama dia bilang apa? Katanya apa? Nah, di sini kita lihat ada kata for instance. For instance artinya sama dengan for example, ya. Jadi kata boycott, contohnya ini aduh, lupa tadi siapa yang baca. Ma, ini apa bacanya? Derivers. Nah, ini kata kerja ini apa artinya? Bukannya di reverse, derive. Derive. Oke, jadi artinya apa? Diturunkan, ya. Jadi for instance, derive from the case of Sir Charles Boycott. Oke, atau turunan, ya. Jadi turunan. Ini kata boycott ini betulnya turunnya dari kasusnya siapa? Sir Charles Boycott. Siapa dia? Ngomong-ngomong, kata boycott artinya apa? Bahasa Indonesia. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Dikucilkan. Right. Jadi di sini sama, ya, diambil dari bahasa Inggris. Jadi siapa dia? Si Sir Charles Boycott ini. Dan kenapa kemudian namanya dijadikan bahasa Inggris? Land agent in Ireland. Jadi dia Agen tanah di Ireland. jadi tuan tanah, ya, di Irlandia, who was ostracized, dikucilkan oleh tenants-nya. Tenant? Penyewa, Ustaz. Nyewa. Kenapa? Because he refused to lower the rent. Karena saking masifnya waktu itu dia punya tanah dan disewakan, akhirnya terjadilah boykot karena dia nggak mau menurunkan sewa tanahnya, ya. Oke. Yang kedua, apa katanya? Jadi yang kedua ini Quisling became an infamous addition to English language. Nah, ini kalau ada kata begini ditulis, bacanya apa tadi, Rahma? Supposed to be second, ya. Harusnya second. Ya, this is cardinal, not ordinal number.
So the second, kalau two ya two gitu kan. Oke. Jadi infamous artinya Infamous sangat terkenal apa terkenal? famous. Kalau Famous. infamous arti Terkenal jahat kan ya? right, terkenal sama, tapi yang jeleknya ya, gitu. Kenapa dia begitu? Maka penjelasannya ada di sub-supporting kalimat berikut. Siapa dia? Wagian perhatikan. The Western Nazi. Canadian politician who betrayed his country to the Nazis. Ya, jadi karena dia mengkhianati negaranya, ya, maka Quisling ini dipakai ya. Jadi kalau kalian kebetulan baca berita misalnya apa, ini dipakai bukan hanya pajangan. Nah, anonymous with traitor. Jadi dia dianggap sebagai pengkhianat, ya, traitor karena dia mengkhianati negaranya. Maka kata Quisling ini synonymous with traitor. Okay. Kemudian ini apa tadi bacanya, Rahmat? Levis. Levi's. Ya, jangan Levis. Di ini contoh ketiga, Levi's. Kenapa Levi's? Kenapa dia diambil menjadi kata? Pemilikan berarti. Levi's. No. Kenapa dia diambil menjadi kata? Because he is the man who first manufactured them. Right. Okay, so it is in the sub-supporting, ya. Jadi ingat supporting didukung sama sub-supporting, ya. But these popular blue jeans are named after Levi's, ya. Karena dialah yang memanufaktur, membuat, ya, menghasilkan si celana tersebut, ya. Nah, ini namanya blue jeans. Tapi sekarang mau warna apa aja, modelnya sama, tetap dipanggil Levi's, right? Betul nggak? Yang suka Levi's warna-warni, betul apa enggak? Ya, biru itu Levi's. Right. Tapi awalnya kan blue. Okay. So that's Levi's. Yang berikutnya apa katanya? Apa katanya? Perhaps. Omnipresent artinya? Present artinya apa? Kehadiran ya, kalau omnipresent. Omnipresent berarti Ada di mana-mana. ada di mana-mana gitu. Kalau tadi kan katanya yang atas ini at least among young people around the world. Oke. Nah, kalau ini perhaps most omnipresent of all is the sandwich. Oke. Kenapa? Jadi diambil dari the fourth of sandwich. Kenapa? The word Because he is who created this quick portable meal. Ya, emang dia siapa? Earl, ini siapa sih tadi? Ya, emang dia siapa? Halo? The fourth of sandwich. Iya, dia siapa sebetulnya? Kenapa dia ciptakan makanan portable ini?
So that he would not have to leave the gambling table to eat. Yeah, so who was she? So who was she? What, He was, John Montagu. no, he was. Ya, asal usulnya kenapa dia menciptakan ini? Kenapa dia menciptakan jenis makanan ini? Gambling table. Yeah, so he was Gambling table. no A gambler. gambler. Kenapa? Iya, gambling table mate. Ya, karena dia itu penjudi berat, makanya dia nggak mau ninggalin judi. Iya. Dia makanlah sebelum main judi. Dia bikin itu makanan yang namanya sandwich. Sandwich. Oke, gitu. Ngomong-ngomong, semuanya tahu sandwich nggak di kelas ini? Roti. Hah? Roti. Tahu nggak? Ini bener kan loh saya nanya, karena ternyata ada yang nggak tahu, gitu. Tahu, Ustaz. Tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Cuma kalau nggak tahu lucu aja, mengingatkan kenangan saya. Oke, saya dulu belajar bahasa Inggris itu kan pakai bukunya itu Berlitz sekali ya. Nah itu kan materinya lebih ke Inggris. Maka saya itu nggak ngerti sebetulnya makanan, ketika terkait makanan saya nggak tahu. Jadi bisa dibayangkan nggak kalau kalian tidak ngerti apa itu sandwich, tidak tahu, zaman dulu nggak bisa buka Google, right? Bentuknya kayak apa nggak tahu. Jangan-jangan yang namanya yang pengajar pun nggak tahu itu sandwich. Jadi jangan berpikir itu jangankan di desa ya, apalagi di desa, di kota aja itu orang nggak banyak dulu bikin jenis roti, gitu. Jenis roti itu nggak banyak, jadi kita nggak tahu yang namanya sandwich itu kayak apa, right? Gitu. Nah, jadi ya itu nyata. Gitu. Jadi banyak ada beberapa lah yang saya mungkin ya ketawa aja sendiri kalau baca lagi. Pantes gue nggak tahu, ya nggak tahu lah. Kita ya even in the big cities back then, right? Okay. Nggak kayak sekarang, mau ada bakery di mana-mana, mau apa di mana-mana, gitu. Jadi jadi sandwich ya. Nah itu alasannya. Jadi kalau kalian masih makan sandwich itu haram. Karena penemunya ternyata gambler. Enggak juga ya. Oke. Kalau saya yang bikin ya halal. Oke, halo. Masih terdengar? Masih Ustaz. Ya terdengar. Oke, ya. Jadi ya beruntunglah kalian, makanya belajar bahasa sekarang gampang. Ya, apa-apa gampang. Oke. Jadi kalau dulu ya itu karena ada kata ini dan ternyata setelah saya tanya ada yang tidak tahu, baru saya jadi ingat. Oh bisa jadi, right? Gitu. Oke. Other word in this unique category include, coba siapa yang tahu arti kata itu di bawah? Ada yang tahu? Kalau tidak, artinya PR. Silahkan cari apa itu, right? Tapi itu pasti nama orang yang kemudian diambil menjadi kata dalam bahasa Inggris. Oke, jadi intinya si topik sentence bisa kita tambahkan dengan menggunakan example.
ya. Oke. Jadi kalau punya banyak example, kita menulis paragraf, bisa kita kalian jadikan untuk mengembangkan topik sentence. Right. Jadi seperti biasa kalau kita lihat, maka kalau dimasukkan ke dalam chart, dia akan berbentuk mungkin seperti ini, ya. Jadi the most interesting words in English itu sebetulnya actual names of the people first involved in the activity, ya, sampai selesai sebetulnya. Jadi boycott, Gosling, Levi's, ya. Kemudian ada sandwich, ada Lynch, ada Watt, Davenport, Zeppelin, dan lain sebagainya. Okay. Right. Yang berikutnya, karena kita banyak, maka kita cepat saja. Yang berikutnya, topik sentence dikembangkan dengan detail. Ya, detail sudah menjadi bahasa Indonesia, maka tidak masalah apa itu. Lagi, coba silahkan baca, semuanya baca dalam hati. Yang satu baca, coba Farhan ada? Yes, sir. Yes, please. Landlords usually require a renter to sign a very complicated contract called a lease. It stipulates the length of time the person must stay in the apartment and the amount of rent he must pay. It can limit the number of people allowed to live in the apartment and restrict the renter from having pets. A lease may prohibit the renter from letting and include a provision by which he is charged a certain amount of money if he breaks the contract. The agreement also includes the responsibilities of the landlord, such as providing adequate heat, garbage removal, and exterior maintenance of the apartment building. Okay, thank you. Jadi lagi kita lihat topik sentence-nya, topiknya apa, kemudian limiting statement-nya apa yang mau diomongin. Topiknya mungkin requirements of renter gitu. Okay. To sign a very complicated contract called a lease. Limiting statementnya apa ya? Very complicated contract. Okay. Right. Jadi itu ya yang mau dibicarakan sebetulnya. Apanya yang mau dibicarakan, yaitu a very complicated contract which is called lease. Tapi kontrak kan banyak. Ini kontrak siapa? Kontrak antara si renter sama landlord, right? The requirement asked by landlord, ya, to a renter. Jadi itu, ya, antara si landlord sama renter. Jadi yang mau dikembangkan itu tadi a complicated contractnya kayak apa? Makanya dia dijelaskan lewat detail seperti apa, ya. Gitu. Oke, jadi yang pertama apa? Stipulate the length. Stipulate apa ya? Durasi waktu. Oke, so it stipulate. Jadi dia menjelaskan durasi waktunya, ya, dan biaya ya. Oke. The amount. Hold on. Kayaknya ada orang assalamualaikum. Boleh? Nggak ada orang kebetulan.
Jadi biayanya ya, berapa harganya, right? Yang berikut, jadi it-nya balik ke lease-nya. okay. Berikutnya membatasi jumlah orang yang tinggal. ya. Jadi jangan bilangnya yang tinggal 2 tapi sehari-hari ada 5 orang ya. Kamu tak diundang, right? Kemudian boleh setidaknya bawa pet sampai itu, Oke. hewan peliharaan. Kalau apartemennya kecil, mengganggu dia, gonggong tengah malam. Oke, terus Kemudian denda kalau dilanggar peraturan. sebelum itu subletting Oh, menyewakan. Mungkin berarti dia nyewa terus disewain lagi gitu. right. Jadi di bawah tangan ya. Jadi artinya kan ini perjanjian antara penyewa dan si yang punya ya. Jadi nggak bisa disewakan kembali, harus sepengetahuan yang menyewakan tentunya. From subletting and include a provision by which is charged ya, kalau dia melanggar kontrak. Oke, terus Kalimat terakhir, Ustaz, tentang tanggung jawab pemilik tanahnya juga. oke. Jadi tanggung jawabnya siapa ya? Siapa yang menyediakan panas? Siapa ya? Bukan AC. Oke. We are talking about heat. Mungkin musim dingin tidak perlu AC. Musim panas tidak perlu AC karena tetap dingin. Okay. Tapi kalau musim dingin harus ada pemanas, siapa yang menyediakan. Garbage removal, siapa yang harus buang. An exterior maintenance. Okay. Jadi siapa yang mesti ngecat pulang kalau dari luar jelek. Oke. Jadi intinya jelas ya. Kalau di kita kadang-kadang kalau dilihat di sini kan sangat detail ya. Kadang-kadang kita itu lupa kalau orang Indonesia itu sungkan. Orang Indonesia itu sungkan. Oke. Tapi kalau ada apa-apa kan ngedumel di belakang, right? Nah, kan yang betul sebetulnya seperti ini. Ya, ini yang diajarkan di agama, ada kontrak. Jadi jelas. Oke. Kalau kita itu ngedumelnya di belakang. Kok setiap hari penghuninya ada lebih dari yang dibolehkan. Bisa 5. Lama lagi. Ya. Lupa dia kalau itu pakai air, lupa dia kalau itu pakai listrik, something like that ya. Oke. Anyway, jadi ini dikembangkan dengan detail. Jadi intinya kalau detail itu berarti biasanya kita ingin menjelaskan sesuatu. The details are usually used in a description. Ketika kita ingin mendeskripsikan sesuatu, kita gunakan detail ya, gitu, dalam mengembangkan paragraf. Oke, gitu. Pokoknya saya tidak bicara lagi supporting dengan sub-supporting. Pokoknya kita udah mengerti itu
berarti dia supporting bisa sub-supporting kalau belum lengkap. Oke, right. Jadi kalau kita gambarkan maka ya kurang lebih seperti ini ya. Itu. Jadi length of time-nya, kemudian tadi the amount of money yang mesti dibayarkan berapa, gitu kan? Kemudian the number of people allowed to stay. Ya. Kemudian what about pet? It is permissible or it is not. Tapi intinya kalau mau membuat chart, kalau dia jelas chartnya, kita bisa ngomong dari chart yang dibikin. Oke, gitu. Jadi nanti kalau UAS saya minta bikin, masukin ke chart paragraf, kalian harus menggambarkan secara jelas ya. Nah, di sini kita lihat di bawah itu tadi ada the responsibilities, tapi kemudian detail ini dilengkapi dengan example ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan pemanas, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk garbage removal. Jadi artinya supporting sentences ini bisa dikembangkan dengan menggabungkan ya. Kalau sejauh ini kita sudah bicara dua, nah itu kita bisa gabung. Jadi tidak melulu misalnya example, kita bisa gabung dengan yang lain. Oke. Nah, kebetulan ini ada contoh, berarti detail bisa juga kita masukkan example di dalamnya. Right. Kemudian berikutnya. Oke. Khulafaur Rasyidin. Yes, sir. Yes, read please. Yang lain baca juga dalam hati. Director style usually personal. Film director style is very personal and recognizable. But every rule has its exception. Not long ago, I was in a theater watching Roman Polanski's Macbeth. Suddenly, the action slowed considerably. A frightening red circle began moving outward from the center of the screen, engulfing first the actor and finally the entire scene. I was sitting on the edge of my seat, waiting for the next horror, which never came. It was not Polanski's terrifying style after all, but a fire in the film projector. Oke. Anecdote itu sama ya kata bahasa Indonesianya. Jadi apa? Anekdot itu istilah. Yeah, what is it? From the sentence. Now, anecdote itu apa? Cerita lucu. Ya, cerita lucu ya, gitu. Anecdote sama kan bahasa Indonesia juga. Oke. Jadi, nah, topik sentence ini dikembangkan dengan menggunakan anekdot. Jadi kalian yang punya bakat menjadi comedian, stand up comedian, nanti kalau bikin tesis paragrafnya bisa dikembangkan dengan anekdot semuanya ya. Mungkin Aji iya. Ya, siapa tahu jadi bagus kan, kembangkan semua dengan anekdot, bicaranya tafsir lagi gitu ya.
Khulafaur Rasyidin. Yep. Kamu punya favorit sutradara lokal? Sutradara belum ada yang kenal, Pak. Gak ada yang kenal. Gak ada yang kenal. Kalau stand up komedi ada, Pak. Kamu tidak pernah nonton film, tidak suka atau bagaimana? Filmnya suka, tapi sutradaranya yang nggak kenal. Yang paling dikenal paling Tom Cruise ya, karena dia kan main film sekaligus. Yang lokal deh. Yang lokal kenalnya cuman Hanum siapa tuh namanya ya? Oke. Hanum, kenapa kamu suka? Enggak, cuman tahu aja. Oh, tahu aja. Iya. Tapi kamu bukan pencinta film ya? Kalau filmnya pecinta Pak, kalau sutradaranya enggak Pak. Enggak kenal. Kamu jangan begitu, kamu nggak menghargai orang. Oh, Iya kan? iya. Kalau nggak ada sutradara nggak jadi filmnya. Iya betul. You should appreciate. Oke, siapa yang ngerti film? Muhammad Makhluf? Tidak ada. Wibin Tarik? Yes, sir. So, who is your favorite film director? Sutradara. Lama amat jawabnya. Berarti nggak suka juga. Joko Anwar. Joko Anwar. Oke, kenapa? About horror film. Alright. Oke. Ya. Ini kalau zaman dulu, ini ada orang angkatan tua nggak sih di kelas? Ada Pak. Oke. Nah, kalau zaman dulu, kalau saya terutama ya, itu ada sutradara lokal itu yang karyanya itu sangat distintif. Jadi artinya kita nonton film mereka, kita tahu itu karya siapa, ya. Jadi kita punya tahu namanya Teguh Karya. Anak muda ada yang pernah dengar nggak? Ini Teguh Karya nama ini. Ya, saya pernah dengar, Ustaz. Oke. Paling terkenal dia film Badai Pasti Berlalu yang dapat ajang FIFA Award. Festival Film Indonesia terbaik. Jadi banyak sekali karyanya Teguh Karya itu yang jaminan mutu, ya kalau zaman dulu. Jadi kalau karya dia, kayaknya filmnya hampir dijamin bagus. Nah, makanya dia itu berhasil menelurkan aktor dan aktris hebat. Aktornya siapa yang biasa dia pakai? Ada yang tahu? Dia pembawa acara juga sekarang, kalau nggak salah. Juga sebagai apa? Sebagai come on, siapa sih? Gimana lagi matiinnya? Saya lagi nggak tahu. Oke. Jadi membawa acara juga siapa? Selamat Raharjo. Right. Pasangannya siapa? Siapa ya? Christine Hakim, bukan? Christine Hakim maksudnya. Oh, berarti ada yang orang tua juga di sini. Ya? Ada sot dua, Ustaz. Oke. Bukan berarti Betul. kalian minat, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ada yang punya genre lain, beda ya. Nah, itu
kita kenal namanya sutradara Wim Umbo, ya. Wim Umbo, aktornya siapa, aktor aktrisnya yang dilahirkan sama dia. Sekarang pakai jilbab. Desi Ratnasari. Itu mah anak kemarin sebetulnya dari Ratnasari. Desi Ratnasari itu tidak terlalu ngetop dalam film sebetulnya. Yeni nggak tahu ya anak muda sekarang. Yeni Rahman, oke. Tahu nama itu? Tahu, bapak saya suka nonton ini. Saya tahu, Ustaz. Yeni Rahman. Kalau Ini apa pasangannya Rano Karno ya, Ustaz? siapa? Yang Iya, dimaksud dan Karno. oleh Wim Umbo. Iya, Anaknya jadi pemain sinetron juga kalau nggak salah. Roy Martin. cucunya kali, Stephen William ya, kalau nggak salah. Anaknya bukan, siapa itu si Martin, Gading Martin, right? Nah, Roy Martin. Terus ada satu lagi, who is the guy? I forget the name. Ya. Robby Sugara, ya itu dia keluarannya si Wim Umbo. Nah, ada lagi yang namanya Arifin Senu. Pernah dengar nama itu? Pernah. Saudara yang Ustaz ya? Nah, ini beda ini dia. Arifin Senu ini dia punya apa? Biasanya dia membuat film kolosal, ya. Makanya karena dia orang teater sebetulnya. Nah, makanya dia kalau film yang dulu zaman Orde Baru itu selalu diputar di bulan September, sutradaranya dia. Filmnya apa? PKI ya? Jadi Iya. 13 PKI. PKI, right. Nah, itu dia punya genre yang beda-beda, ya. Jadi itu sangat dikenal gitu. Asing pun begitu. Jadi saya kalau nonton itu berdasarkan ini aja, berdasarkan karya mereka sebelumnya, ya. Asing pun begitu. Nah, makanya kalau saya itu angkatan saya yang biasa terima Oscar itu, saya nggak tahu kalian tahu nggak nama ini. Seperti Meryl Streep, ya. Ada yang tahu nggak nama itu, Meryl Streep? Dustin Hoffman, gitu. Jadi artinya yang nggak apa-apa ya, jangan menutup diri, ya. Nggak apa-apa lihat, tapi ambil positifnya, oke? Karena dulu kalau saya punya pilihan, saya pengennya jadi sutradara sebetulnya. Because I am good at writing, at Ya, creating stories, something like that. Tapi orang tua tidak boleh. Ngapain kamu ke sana? Mau jadi apa? Coba, kalau orang Islam kuat dulu di bidang media, gitu kan, kita nggak kalah gitu sebetulnya. Ya, bisa dijadikan sekarang bahan pendidikan, mengajar tafsir lewat media, disampaikan dengan menarik. Apa salah? Kalau buat saya sih enggak ya. Mungkin kalau ada yang ustadz bilang salah, saya nggak tahu. Tapi kalau buat saya, kalau itu dibikin menarik, why not? Gitu. Jadi ya, artinya jangan menutup diri kemudian tidak tahu. Gitu kan. Daripada orang yang tidak punya dasar keagama, mereka bisa melakukan apa aja, ya, dengan teknologi, right? Gitu. Kalau kita insya Allah punya tanggung jawab ke atas, gitu. Oke, jadi ya. Jadi kalau bicara sutradara ya seperti itu, film director dia itu usually personal and recognizable, ya. Jadi masing-masing punya ciri khas tersendiri yang bisa dikenal, ya. Seperti tadi saya bilang, oh ini filmnya Wim Umbo, nggak mungkin ini filmnya
uh, Teguh Karya, gitu. Karena Teguh Karya lebih serius. Kalau Wim Umbo itu agak ngepop, right? Gitu. Something like that. Oke. Anyway, ini mau apa yang mau diomongin? Ngomongin apa, terus apa yang mau diomongin? Jadi itu jelas ya, mau ngomongin gayanya si sutradara film yang sebetulnya bisa, yang unik dan bisa dikenal, gitu kan. Tapi yang mau diomongin di sini apa? Apa yang mau diomongin? Halo? Halo, hilang ya suaranya? Every rule has its exception. Ya, jadi ternyata katanya kan ini udah aturan umum, ya. Setiap rule itu pasti ada pengecualian, right? Agama pun ada pengecualian. Nah, di sini ada pengecualian. Nah, ini pengecualian ini disampaikan dengan anekdot, ya, gitu. Coba kita lihat satu-satu. Jadi tadi siapa yang baca? Saya. Oke. Jadi apa yang kita berikut bacaannya? Ya. Style director. Ya. Apa ya? Terusin apa? Kalimat berikutnya. Jadi bicara apa? Ini dijelaskan kan, mau dijelaskan. Coba penjelasannya gimana? Mau disampaikan dengan anekdot, maka kita baca sama-sama. Kalimat kedua. Ngapain kamu? Saya enggak ngapa-ngapain. Enggak, ya lagi ngapain ini di cerita ini? Oh, Kamu. aduh. Yang kalimat keduanya itu dia menjelaskan bahwa dia nggak lama, beberapa hari yang lalu dia menonton. Jangan bilang enggak, belum lama ini. Oh, belum lama. Enggak ada enggak lama ini, betul nggak? Belum lama saya menonton teater Roman Polanski's Macbeth. Oke, jadi yang ditonton filmnya apa? Tentang film percintaan, roman. Kamu tahunya dari mana? Itu bukan ya, kalau itu romance ya. Roman Itu sama orang mas, sama orang ya. Orang. Filmnya itu Oke. Macbeth. Saya kirain tentang romantisisan gitu. Jadi filmnya apa namanya? Itu nama filmnya Roman Polanski's Macbeth. Macbeth gitu ya. Macbeth. Teman Polanski itu yang punya yang ngarang dulu. Macbeth. Oke. Itu dari novel Judul tuh. filmnya berarti ya, Jadi judulnya apa? Macbeth. Oke, terus Roman Polanski sebagai apa di situ? Sebagai sutradara. Sutradara, right? Gitu. Nah, tahu Macbeth itu karya siapa? Filmnya karya Roman Polanski. Bukan. Bisa jadi itu karya Polanski, tapi itu bukan. Karya siapa? William Shakespeare. Right. Sama dengan film banyak film dia kan, ya. Nah, ini karyanya, salah satu karya dari William Shakespeare. Oke. Nah, lagi jangan menutup diri. William Shakespeare pernah dengar nggak? Saya pribadi Macbeth. dengar. Pernah dengar nggak? Enggak pak, saya enggak. Enggak. Oke. Pernah. Oke. Jadi artinya lagi jangan menutup diri, ya. Jadi yang namanya William Shakespeare itu sampai sekarang tetap dia dianggap sebagai
pujangga terbesar Inggris. Oke, gitu. Jadi kalau kalian punya kesempatan membaca karyanya, nggak apa-apa, jangan diharamkan dulu. Kita belajar positifnya, ambil, ya. Dan kalian tahu apa yang terjadi. Jadi berdasarkan research belakangan itu ada yang menyimpulkan kalau Shakespeare itu di akhir hidupnya sebetulnya tertarik sama Islam. Oke, tahunya dari mana? Dari karyanya terakhir. Karyanya itu terakhir namanya Othello, ya. Nah, Othello itu dari situ terlihat ada ketertarikan William Shakespeare. Jadi kalau kalian dengerin ceramahnya, ada mu'alaf Amerika itu, dan itu favorit saya, ya. Pernah nggak dengar nama ini, Hamzah Yusuf, pernah dengar nggak? Makanya jangan nonton sinetron mulu ditonton. Itu ada mu'alaf Amerika, namanya itu Hamzah Yusuf. Kalau pula kalian punya kesempatan, coba tonton, dia punya YouTube. Itu berarti sekali, ya. Kalau saya suka itu dengerin dia ngomong berjam-jam nggak terasa. Oke, karena enak, karena pengetahuannya begitu luas. Dia mau bicara apa aja nyambung dia, gitu. Mau berhadapan dengan audiens dari kelompok mana saja, dia bisa nyambung, ya, gitu. Jadi nah itu, jadi saya tahunya juga dari dia, tapi kebetulan dulu saya memang karena saya orang latar belakang, mau nggak mau saya juga bersentuhan sama karya William Shakespeare, gitu. Right. Jadi artinya gini deh, pokoknya jangan menutup diri. Ini buat kalian, ya, anak muda, ya. Jadi kalau punya anak, jangan semua dilarang. Oke. Kasih jalan, fasilitasi mereka, right? Tapi tanamkan iman. Kalau sudah ditanamkan iman, insya Allah kemana-mana itu akan tetap ada, gitu. Tanamkan iman dengan pengertian, oke, gitu. Jadi kalau mereka punya interest apa, ya, kalau saya, karena saya tidak diberikan kesempatan, itu aja, ya. Jadi kalian itu jangan sampai seperti itu, right, gitu. Jadi semua jangan diharamkan dulu. Masukkan, ambil positifnya, right, gitu. Ternyata ada manfaatnya yang bisa diambil, ya, gitu. Ya, jadi ini karyanya William Shakespeare, ya, yang kebetulan disutradarai oleh Roman Polanski kali ini, oke, gitu. Oke, jadi begitu. Jadi dia lagi nonton ceritanya nih, lagi dia ada di dalam teater, ya, nonton karyanya Roman Polanski, Macbeth. Kemudian apa yang terjadi? Terus baca. Apa yang terjadi? Tiba-tiba aksinya menjadi lambat. Ya, jadi melambat secara drastis, ya. Jadi yang ditonton itu kok melambat secara drastis. Oke, terus? Frightening itu api, ya? Apa, terbakar? Frightening apa? Frighten apa? Frighten. Lingkaran kali ya? Frightening red circle. Lingkaran merah yang ingat present participle adjective.
frightening red circle atau Jadi frightening apa? lingkaran merah yang Frightening, menakutkan. menakutkan. Lingkaran merah yang menakutkan, Takut apa? menyeramkan. Saya takut apa? Frightening, menakutkan. Saya takut. Bahasa Inggrisnya? Are you afraid? Ini pakai kata ini. Oh, I frightening. Payah I am belajar present participle adjective, past participle adjective. Jadi apa kalau dari kata ini? Frightening, menakutkan. I Kalau frightened. saya takut, Afraid. I frightened. pakai kata ini. I frightened. I frightened. Hello, I'm frightened. I'm frightening. menakutkan. Right? Frightened, pakai id. Oh, Past participle adjective. frightening. Baru belajar seminggu udah lupa. Jadi lingkaran merah yang menakutkan apa? Lingkaran yang menakutkan itu mulai berpindah. Jangan satu kata, langsung bacanya sampai selesai. Mulai keluar Moving outward. mulai keluar dari layar, Jadi ini apa? tengah layar. Right. Nah, dia lagi nonton, kemudian aksinya itu melambat secara drastis. Berikutnya si lingkaran merah yang menakutkan keluar dari tengah layar. Dan apa yang terjadi dengan engulfing? Engulfing itu menelan, ya. Jadi memakan, ya. Jadi engulfing. Menekan si lingkaran merah itu menelan apa? Lingkaran merah itu menelan aktor utama dan First the actors. Beda. menelan pertama kali Oke. si aktornya Oke. dan akhirnya menelan seluruh scene, seluruh Adegan. apa namanya? Adegan, scene. Seluruh adegan ya. Right. Oke. Terus I was sitting on the edge of my seat. Aku duduk di edge. Edge itu lebih ke apa ya? lebih ke apa? Oke. Ya, Saya duduk di sudut Iya, saya masih tetap duduk di pinggir. tempat duduk saya, Oke. menunggu untuk scene horor yang selanjutnya. Right. Jadi kalau dari Roman. sini kalian tahu si Roman Polanski ini genrenya apa filmnya? Horor. Horor. Karena udah tahu dia film horor genrenya, nah dia nunggu nih, kok kejadian tadi aneh. Jadi ini menakutkan. Jadi apa yang nextnya, ya? Waiting for the next horror, sambil duduk masih tetap dia menunggu apa horor apa yang bakal terjadi. Terus Which never came, yang mana ternyata ya apa-apa yang dia tunggu itu tidak pernah ada. oke. Terus It was not Polanski's terrifying style after all. Ini sama sekali bukan gayanya Polanski yang menakutkan. oke, ingat tuh, terrifying berarti yang menakutkan, present participle adjective. Berarti kalau kamu takut apa di sini? Pakai kata ini. I am terrified. I'm terrified, right? I'm frightened. I'm terrified, and that is frightening. Oh, that is terrifying scene. Oke, tapi apa yang terjadi? Ternyata api itu berasal dari proyektor. Ternyata ada kebakaran. Oke, kebakaran di proyektornya. Oke, ketawa nggak? Tamsuri ketawa nggak? Jadi lawak ya.